Allah adalah kasih. Kita ini mengasihi. Allah itu kasih. Kita mengampuni karena Dia mengampuni kita dulu. Kita bisa memberi karena Tuhan sudah pinjamkan. Tuhan bahkan memberikan benih pada sang penabur. Bayangin, penabur aja nggak bisa nabur pakai bijinya sendiri. Itu dipinjamin sama Tuhan. Allah yang kudus, yang layak disembah, dengan bangga kami dapat memanggilnya Abba, ya Bapa. Kau Maha Kasih Sayang. Terima kasih kami jadi anak-anak-Mu. Betapa beruntungnya kami ini bisa memanggil-Mu Ayah kami di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau juru selamat kami. Orang benar, orang salah Kau undang datang untuk makan di perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jamu setiap orang yang ada di sini dengan firman-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib, Roh Kudus yang bekerja dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan ya, Bapak ya. Langsung ambil Alkitab dan catatan. Hari ini firman yang saya bagikan berjudul Juru Selamat Orang Baik dan Orang Jahat. Itulah Yesus. Dua-dua butuh juru selamat. People need the Lord, bukan? Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24. Juru selamat orang baik dan orang jahat di Alkitab kita judulnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Bermula dari ayat yang ke-11, 12, seorang bapak dalam perumpamaan Yesus punya 2 anak laki-laki, si bungsu dan si sulung. Ini melambangkan Anda dan saya. Si sulung itu alim sekali dari kecil, nggak pernah berulah. Itulah anak sulung bapak. Orang baik di dunia. Tapi si bungsu ini memang jahat. Ini anak gak keruan. Ini anak cepat rusak. Dia langsung berkata pada bapaknya sementara ayah masih hidup. Berikan kepadaku harta milikku yang menjadi hakku. Dia dapat 1/3 dari harta papa. Karena si sulung di dalam budaya Yahudi selalu dapat sebagian besar. 2 kali lipat. Jadi kalau total harta ayahnya sekian, dua kali lipat itu adalah milik daripada si sulung. Tapi meskipun demikian, karena sang bapak kaya, jadi si bungsu dapat banyak duit, fresh cash lagi. Lalu ayahnya bagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Tidak dijelaskan raut wajahnya, tentunya susah. Ada 2 orang anak laki-laki. Sebelum saya akan bicara tentang si bungsu lebih lanjut, saya mau jelaskan dulu si sulung. Si sulung ini menunjukkan orang-orang baik itu biasanya yang lebih merasakan kurang butuh sama Tuhan. Sebenarnya dosa mereka terselubung. Karena banyak sekali di dalam tubuh Kristus, di dalam gerejanya hari ini, termasuk anak-anak Tuhan seperti Anda dan saya, tanpa sengaja atau menyadarinya, kita itu sombong. Kita tahu nanti ceritanya. Si sulung bagaimana ujungnya? Dia diskriminasi sama adik sendiri. Kok enak itu disembelih lembun-tambun? Aku kerja sama papa sekian lama. Nggak pernah sembelih domba. Untuk kawan-kawanku, lembu kurus pun tidak pernah terjadi. Si sulung merasa berhak. Ada spirit of entitlement. Dia merasa, ya sepatutnya lah aku diperlakukan istimewa. Dia nggak melihat bahwa kedekatan dengan bapaknya itu adalah berkat tertinggi atau berkat termulia. Dia merasa, aku perlu pengakuan. Ada suatu kesombongan yang tidak tercek atau tidak terdeteksi di dalamnya. Dan kedagingan, dia merasa semua ini kulakukan. Aku bisa, aku berjasa. Tidak sedikit anak-anak Tuhan di dunia ini membawa agenda pribadi. Mereka tidak punya agenda Kristus. Ya, mereka merasa bisa, kita ini seringkali merasa bisa tanpa Kristus. Ada sebuah sifat kedagingan yang luar biasa. Jadi orang seperti ini nggak sempat rusak, nggak sempat meninggalkan Tuhan, tapi angkuh sekali. Dan akhirnya lihat, dia juga tidak pernah bisa murah hati dengan sesamanya, apalagi kalau dia lihat orang yang lebih nggak layak. Dia mudah sekali menghakimi. Si sulung ini tidak kalah dosanya sama si bungsu, tapi dia nggak kerasa. Si sulung ini merasa semua yang dia lakukan itu dia bisa. Dia lupa semua kemampuan itu dari bapaknya. Bapaknya yang latih dia dari kecil.
berjalan, merangkak. Tapi nggak hanya itu. Untuk dia jadi seorang petani atau peternak, yang ajari dia dari A sampai Z segala sesuatu itu ya papa. Bahkan semua barang di tubuhnya juga dari sang ayah. Demikian pula segala tool, alat-alat yang dia perlukan dalam pekerjaannya, semua disediakan. Si sulung cepat burn out. Demikian pula banyak di antara Anda. Burn out itu sebenarnya nggak boleh terjadi dalam iman kita. Burning out itu karena salah percaya. Kita kira bahwa kita yang bekerja. Masa aku suruh ngampuni terus 7 kali 70? Nggak pernah kan keran berkata, masa aku harus keluarkan air melulu? Keran hanya mengalirkan. Karena keran tahu sumbernya, itu PLN. Sumbernya itu ada. Bahkan dari Tuhan, air hujan. Lalu dikelola, disuling segala. Mana ada keran yang mengeluh? Keran yang burn out itulah you and me. Kenapa aku suruh ngampuni terus? Sana yang berubah kek. Kenapa gua melulu? Kenapa aku yang dituntut? Kenapa bukan dia? Itu keran berbicara, sapu ngomel sama tuannya. Padahal kita kalau mengerti, semua itu dari Bapa. Kasih itu pinjaman, semua itu dari Dia. Allah adalah kasih, kita ini mengasihi. Allah itu kasih. Kita mengampuni karena Dia mengampuni kita dulu. Kita bisa memberi karena Tuhan sudah pinjamkan. Tuhan bahkan memberikan benih pada sang penabur. Bayangin, penabur aja nggak bisa nabur pakai bijinya sendiri. Itu dipinjamin sama Tuhan. Hanya mengembalikan. Orang mengeluh itu sifat si sulung. Orang pelit, kikir juga si sulung. Orang yang hitung-hitungan menghakimi itu juga si sulung. Orang yang merasa burn out. Dan gak sedikit di antara kita berusaha membuktikan diri. Banyak anak Tuhan gak beda sama orang dunia. Di luar sana itu sifatnya adalah pembuktian. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa. Aku membuktikan bahwa aku sesuatu. I'm something gitu, I'm somebody. Barang pun tidak luput dari incarannya. Aku harus punya benda tertentu untuk membuktikan bahwa aku sama hebatnya sama kamu. Bahkan kalau nggak hati-hati, pelayanan juga begitu. Ketulusan hilang. When we serve God, God we serve. It's God we serve, not we. Not ourselves that we serve. Bukan kita sendiri yang melayani diri sendiri. Kita nggak melayani, kalau kita melayani seseorang, orang itu yang kita layani. It's never about us, bukan kita. Banyak kita hidup seputar diri kita. Poros kita itu seperti bumi berputar-putar pada porosnya. Kita berputar-putar pada diri sendiri. It's always about me, me, me. Itu si sulung. Tapi Tuhan itu sayang ya, Tuhan itu cinta ya. Si bungsu apalagi? Si bungsu ini dosanya vulgar. Jadi si bungsu ini hanya mencintai dirinya. Dia nggak pernah mencintai bapaknya. Dan ketika dia akhirnya kelaparan dan dia membenci dirinya, persis di depan makanan babi, bapaknya tetap mengasihinya. Waktu si bungsu mencintai dirinya, bapak tidak membencinya. Waktu si bungsu membenci dirinya, bapak tetap mengasihinya. Luar biasa ya, kasih bapak itu tak bersyarat. Dan ketika dia butuh bapaknya ada di sana. Kalau saya lihat, kita ini punya Tuhan yang dahsyat. Juru selamat kita itu baik. Relevan buat sulung maupun bungsu. Kita pasti jatuh di salah satu kategori hari ini. Jangan jadi anak sulung ya. Jangan jadi anak bungsu. Please, hanya jadi anak Tuhan. Bisa? Hidup jadi plong. Segar. Legawa. Enak. Enteng. Kuku ringan. Ketika aku mencintai diriku, engkau tidak membenci aku. Namun ketika aku membenci diriku, engkau mengasihi aku. What a wonderful God we have. Saya nggak mau kasih seperti biasanya poin-poin gitu dalam pengajaran. I just want to talk about the Father's love. Saya hanya mau bicara tentang kasih Bapa. Karena lewat firman yang saya bagikan ini, Anda akan sembuh sendiri. Ini bukan firman pengajaran. Saya mau ngobrol sama Anda tentang juru selamat saya. Ya, juru selamat Anda. Orang baik, orang jahat, orang benar, orang salah diundang sama Roh Kudus untuk saat teduh. People need the Lord. Semua manusia, setiap orang membutuhkan Tuhan. He loves you. He loves you. Kalau bisa saya repeat sampai akhir daripada acara saat teduh. I do that. He loves you. 3 kata ini, dia cinta padamu, bisa menyembuhkanmu. Kasih tidak pernah gagal. Dia minta bagian harta miliknya yang menjadi haknya, lalu Bapa memberikan. Ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh.
Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Timbul bencana kelaparan, mungkin nggak secara harafiah dalam hidup kita. Buktinya barusan sebelum saat teduh sudah makan malam. Atau kalau yang nggak live ini, tadi kan sudah sarapan. Bencana kelaparan ini juga bisa diartikan secara rohani. Apart from Christ, di luar Kristus, kalau kita jauh dari Tuhan ya hidupnya, dan kalau kita tidak mau tinggal dalam kasih Bapa, namun dalam keangkuhan hati kita sendiri, sehingga kekristenan tidak menjadi hubungan pribadi, tapi menjadi roh agamawi, sadari, rohmu lapar. Ini bukan lapar, haus lapar akan kebenaran. Ini kelaparan karena jauh dari Tuhan. Rohmu lapar. Nggak bisa bahagialah, percayalah. Bahagiamu semu. Sementara saja. Hanya memiliki barang, ada thrill atau adrenalin yang keluar. Hanya berapa hari, kemudian jadi biasa lagi. Hanya Tuhan yang bisa mengenyangkan. Ada satu ruang di dalam hati setiap kita yang persis plek, pas dengan size-nya Yesus. Yang tidak terukur itu. Persis dengan wujudnya Tuhan. Tidak bisa diisi dengan harta, pengakuan, rekan, kawan, pacar. Tidak bisa diisi dengan cinta dunia. Bahkan tidak bisa diisi dengan keluarga. Only Jesus can fill that part of your heart. Waktu Tuhan Yesus mengisi hatimu, segala sesuatu akan mengisi tempatnya sendiri. Karena Tuhan itu kalau nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, seterusnya. Berada pada tempatnya. Makanya ada kata-kata, semua indah pada waktunya. Bukan waktu yang membuat indah, nyanya. Tuhan membuat segalanya indah. Sehingga hidup Anda bermakna. Bencana kelaparan mulai melanda si bungsu. Ayat 15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan. Di negeri itu, orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Wow! Seorang majikan di negeri itu dia bekerja untuk orang itu. Siapa seorang majikan di negeri itu secara rohani di sini berbicara pada kita? Itulah setan. Satan is a very cruel master, the most cruel master one can have. Setan, iblis, Lucifer itu adalah tuan atau majikan yang paling keji yang pernah ditemukan di dunia ini, si ular tua itu. Kalau kita melayani dosa, dialah tuannya. Kalau kita hidup dalam kegelapan, dialah tuannya. Kalau kita hidup dalam benci, roh kepahitan, dialah tuannya. Jangan berkata, aku enggak pernah ikut gereja satanis kok. Enggak usah. Gereja satanis yang begituan malah hanya satu etalase saja dari produk-produknya. Yang lebih bahaya adalah diabolos itu, the accuser. Si iblis itu pendakwa umat kudus Tuhan siang dan malam. The father of liars, the father of lies himself. Yaitu bapa segala dusta. Iblis itu kalau kita hidup dalam dusta, tipu daya, dialah majikannya. Bukan Yesus. Tidak ada seorang bisa melayani dua tuan. Layani Tuhan atau Mammon, nggak bisa. Antara kita layani satu, benci yang lainnya, nggak bisa kedua-duanya. Kaki ini, kalau dalam pepatah bahasa Chinese-nya bagus sekali. Isuang jiao, bunen ta liang tiao chuan. Sepasang kaki mana bisa di dua perahu. Goncang-goncang begini pasti jatuh ke tengah. Kiri yang enggak, kanan yang enggak. Suam-suam kuku malah dimuntah. Setan pun enggak mau. Setan enggak mau Anda kok. Setan hanya mau sesatkan supaya bawa Anda ke neraka. Gitulah bahasa sekolah minggunya. Seperti orang yang itu loh. Kalau yang kesurupan lalu ambil tembak senjata. Sudah ada di berita-berita tembakin semua orang. Lagi parade apa lalu dia sendiri bunuh diri. Itu sifat iblis. Dia pokoknya mau Anda dan saya ikut dia mati. Maksudnya bukan mati, maut. Dia adalah majikan yang jahat. Masa orang suruh jaga babi? Bolehlah jaga babi. Kasih sistem kayak, kasih makan ya. Masa dia sampai mau makan ampasnya. Kan daerah itu nggak kelaparan, buktinya ada babi, berarti ada daging. Daerah itu nggak kelaparan. Kelaparan itu ada daerahnya, tapi dia pekerja dengan orang yang punya. Aneh ya, orang kalau melayani setan ya hatinya udah nggak beres sama Tuhan. Apa yang terjadi adalah it's no longer bukan lagi hidup ini untuk memuliakan Tuhan, tapi kemuliaan
Saya harus punya kemuliaan dunia untuk hidup. Jadi bukan lagi makan untuk hidup, terbolak-balik, tapi hidup untuk makan. Kerakusan. Ya. Hingga bukan lagi prioritasnya salah. Harusnya seorang majikan suruh dia jaga babinya. Harusnya kan babi untuk manusia, bukan manusia untuk babi. Tapi dalam hal ini babi dijaga manusia. Artinya manusia ini, anak Tuhan, anak Bapa ini untuk babi. Man for pigs. When you serve Satan, your life will serve his purpose. Even though you could be as rich as one can be, sekalipun Anda bisa sekaya apapun juga, konglomerat sebagaimana, tidak berarti hidupmu mulia. You'll be reduced to things. Anda akan diturunkan harganya oleh setan ke level barang. Nggak peduli semahal apa barang itu, Anda dinilai hanya dengan barang. Dan nilaimu hanyalah benda. Satan is the professional. Dialah yang profesional untuk menurunkan martabat yang diciptakan dalam gambaran rupa Allah ke level babi. Kasihan. Mana bisa dia itu mengalami kepuasan batin. Kalau ini kejadiannya kelaparan beneran, yaitu secara fisik. Yang lebih ngeri adalah kelaparan rohani tidak terdeteksi. Ada orang yang kelihatannya punya segalanya. Dalamnya melayani perkara fana. Seperti manusia untuk babi-babi saja. Babi berlian pun tetap adalah babi, bukan? Saya ngomong begini untuk mengingatkan kita. Your life is to serve the Almighty. Melayani purpose atau tujuan-tujuan ilahi. Jangan mau diturunkan di level babi. Ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Makanan babi. Dunia ini sangat mengecewakan. Sangat mengecewakan. Ujungnya adalah nil, saudara. Ujung dari semua foya-foya nafsu tadi, tidak mengekang hasratnya, memboroskan harta miliknya di negeri orang, ujungnya apa? Ampas babi. Ujung hidup di luar Kristus adalah bukan hanya ampas babi. Sebab upah dosa ialah maut, Roma 6:23. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Betapa parahnya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya. Indah ya. Ia menyadari keadaannya. Ini di ayat 17 berarti ada the presence of the Holy Spirit. Ada kehadiran Roh Kudus. Di daerah ampas babi itu. Di tempat tergelap. Di gerbang neraka itu pun ada kehadiran Roh Allah. Kalau nggak gitu, dia nggak mungkin insaf akan dosanya. Dia bisa menyadari keadaannya. Itu Roh Tuhan sedang bekerja. Apa keadaannya? Apa yang dia sadari akan dirinya? Ia menyadari that he was lost and dead to sin. Dia itu sedang tersesat. Dia menyadari bahwa dia sedang mati. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Dulu aku hilang, sekarang ditemukan. Dulu aku buta, sekarang dapat melihat. Dia sadar betapa butanya dia sekarang. Betapa tersesatnya, betapa banyaknya, ayat 17 berikutnya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Dia tiba-tiba ingat pegawai papanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku, tiba-tiba dia mengeluhkan ayahnya yang selama ini dia abaikan. Dia berkata, papaku itu majikan terbaik, gak ada sebaik ayah saya. Aku gak pernah lihat master, tuan, majikan, bos seperti dia. Saya bisa bayangkan bapaknya itu seperti Boas. Waktu datang ke pengirikan, datang ke ladang, ke sawah, dia sebut, dia panggil shalom, pegawai-pegawainya menyambut dia dan berkata, damai sejahtera Tuhan, kemakmuran bagi Anda. Seorang yang baik hati, yang bergaul merakyat dengan semua. Dia bilang, upahan Bapakku loh diperlakukan seperti anak. Aku ini anak orang diperlakukan seperti hewan. Dia menyadari keadaannya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku. Dia sadar bahwa papanya the best master in the universe. Majikan yang paling bagus di seluruh dunia ini. Saya beritahu ya, Yesus adalah Tuhan yang paling baik dalam hidup ini. Don't serve any other. Saya ngomong dengan orang-orang yang selama ini menyembah
apa yang mati. Aku punya Allah yang hidup. Aku panggil dia Aba ya Bapa. Rohnya tinggal di dalam diriku. Namanya di sini. Namanya tidak kelihatan. Di dahiku tertulis nama Kristus. Aku telah diselamatkan. Kalau Anda belum, segera. Kalau Anda mundur, ya ampun, kembalilah Tuhan ampuni. Kalau Anda suam-suam kuku selama ini, kenapa? Kenapa sih? Kenapa harus suam-suam kuku? Engkau melayani majikan yang paling baik, kenapa burn out? Bukannya harus sukacita. Melayani Tuhan itu selalu manis. Saya ngomong begini pada orang yang kehilangan kasih mula-mula. Come back please. Oh no, bukan come back. Sulung, sadar. Sadarlah. You're the luckiest child. Anak yang paling beruntung di dunia ini. Tapi aku kan gak punya ini. Tapi aku kan belum bisa begitu. Aku belum membuktikan diri. Come on lah. Roh yatim piatu sedang ngoceh di dalam jiwa kita. Lebih baik jadi yatim piatu beneran. Tapi sifatnya anak. Saya pernah ketemu dengan beberapa yatim atau yatim piatu. Tapi anak banget. Orangnya ceria, positif dengan hidup ini. Tidak pesimis tapi optimis. Bisa menguatkan orang lain, punya tujuan hidup. Tapi saya lihat orang-orang yang hidupnya harusnya nyaman. Yatim piatu luar biasa. Kurang ini, kurang itu. Papaku nggak bagus, ini, nggak ini. Selalu ada selalu ngomel melulu. Lalu ia menyadari keadaannya. Sadari, you have the best master. Tapi aku punya banyak masalah. Aduh, betul. Ikut Tuhan itu banyak masalah. Saya beritahu, saya janji deh. Saya alami juga soalnya. Tapi mending saya punya masalahnya Tuhan daripada masalahnya setan. Ya kan? Saya mending punya masalah ngikut Tuhan. Karena ngikut Tuhan. Akibat ngikut Tuhan. Pikul salib maksudnya. Daripada saya punya masalah karena sahabat setan. Atau saya nggak punya masalah meskipun sahabat setan. Masalahnya ditumpuk kemudian. Di kehidupan yang akan datang. Saya lebih baik melalui pencobaan. Tapi bersama dengan Kristus di lembah kekelaman. Saya ngomong gini bukan teori ya. Saya alami setiap hari. Saya alami dari waktu ke waktu. Pastor Philip punya masalah? Ya of course lah. Cubit saya ini daging dan darah. Cuma saya tidak hidup untuk masalah. Saya tidak makan. Saya tidak hidup untuk makan. Saya tidak hidup untuk babi. Saya lalui. Saya hidup untuk Kristus. Mati adalah keuntungan. Lalu ia menyadari keadaannya ayat 17. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ayat 18 berhenti dulu sebentar, saya jelaskan. Lalu dia bertekad, tiba-tiba si bungsu ini yang bertekad lari dari rumah tadi, sekarang bertekad untuk kembali. Bagus ya? Kalau kita punya roh sulung, sifat seperti itu, kita akan berkata, kok enak. Kita tidak bisa menilai. Kita tidak bisa merasakan pertobatannya sejati. Dia sungguh-sungguh menyesali. Aku akan bangkit dan pergi. Saya beritahu, kalau Anda salah jalan ya, saya tahu jalan pintas kembali apa? Tahu. Langsung kembali. Jangan bertele-tele, jangan muter-muter. Tapi kok enak, Pastor Philip, mana bisa saya langsung berputar haluan kembali. Langsung kembali. Apapun konsekuensi, langsung kembali ke Tuhan. Udah, jalan paling pintas untuk kembali ke jalan yang benar adalah kembali. Kembali, segera kembali. Udah jangan hitung-hitungan, jangan berkata, tapi apakah aku layak dan sebagainya, itu urusan nanti. Nanti kita mau dihajar malaikat, urusan sana. Nanti kita mau dihukum Tuhan, lebih baik dihukum oleh Tuhan daripada jatuh ke tangan setan. Pokoknya balik dulu. Kalau kita salah sesuatu ya, kembali. Ada jalan kembali namanya I'm sorry. Kenapa si bungsu bisa langsung kembali? Karena dia sadar bahwa dia sebenarnya adalah orang yang berutang sama bapaknya, bukan pada majikan setan itu. Jadi kita ini orang yang berutang budi sama Tuhan selamanya, bukan berutang pada dosa karena kita sudah dibeli dengan darah yang mahal. Jadi kita berhak at any time kalau kita salah, kita langsung berbalik arah. Meskipun balik arah itu kadang-kadang masih ada ekstra bagasinya. Mungkin ada konsekuensi. Lalui nggak apa-apa. Pokoknya hati langsung 180 derajat. Jangan pelan-pelan 90 derajat dulu. Kembali itu harus total, radikal, harus seluruh. Kalau bicara soal hati, harus penuh. Jangan separuh-separuh jalan, setengah-setengah meskipun tetap ada prosesnya.
Dalam kehidupan ini ada yang instan, ada yang tidak, ada yang progresif. Yang penting hatinya kembali dulu ke Tuhan. Mengapa? Karena Anda dan saya adalah orang yang berhutang pada Kristus, bukan berhutang pada dosa. Jadi kita tidak perlu lampu hijau, tidak perlu peneguhan, nggak perlu extra reason atau alasan lebih untuk kita kembali. Makanya ada ayat di Yesaya begini, dari jalan kau pergi kembalilah. Engkau dijual dengan cuma-cuma, melacurkan diri istilahnya, kembali dengan cuma-cuma. Just come back. Kalau kita belum dosa, just don't do it. Apapun perasaanmu, tapi aku sudah serempet-serempet Tuhan, just don't do it. Tapi aku udah terlanjur lihat itu, just don't do it, matiin sekarang. Yang penting bagi Tuhan adalah future. Ke depan ini, just don't do it, jangan dilakukan. Jangan berkata tapi. Jangan ada lengket lemnya di belakang, karena setan paling suka itu, namanya perangkap orang-orang benar. Karena dia itu kerjanya lewat satu cara, dakwah, tuduhan. Jadi kalau kita sudah melakukan dosa 20%, lihat 80%-nya, 20% nanti urusan dengan Tuhan. Pokoknya balik dulu. Tapi aku biarin, just don't continue. Jangan lanjutkan. Dan kalau kita sudah jatuhnya 100%, tiba-tiba 20% sadar, cepat pakai 20% tiketmu itu, kembali dan lari. Tapi aku sudah terlanjur jatuh, nggak ada terlanjur. Tadi pergi dengan cuma-cuma kan, nggak bye-bye pamitan sama Tuhan dulu kan, langsung hilang. Nggak kelihatan ekor dan buntutnya, langsung kembali. Langsung aja setor kepala ke Tuhan Yesus. Mau dipentung malaikat juga setor kepala ke Tuhan dulu. Langsung kembali dengan 20% tiket itu, langsung lari seperti Yusuf dari rumah Potifar. Kalau Yusuf belum jatuh dalam dosa, sekalipun jatuh dalam dosa 7 kali Anda jatuh, tidak akan tergeletak sebab Tuhan menopang tanganmu. Sebab Tuhanlah kepadanya kau berutang budi kembali. Pakai 20% itu, lari sekencang-kencangnya. Nanti Tuhan kuatkan Anda untuk kembali 100%. Jangan mikir, apa ya. Kita itu berhutang tidak kepada dosa, tapi kepada Allah. Kalau dosa, just don't do it. Kalau kembali, just do it. Kalau dosa, jangan lakukan. Cukup titik, sudah. Nggak usah banyak-banyak berdialog dengan setan. Jangan lakukan. Tapi kalau kembali pada Tuhan, lakukan saja. Nggak usah dialog juga dengan masa lalu. Kembali dulu. Lakukan saja. Just do it. Ya. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya. Lalu ada berkata kepadanya, siapkan perkataan. Dia berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Waktu Anda kembali, siapkan kata-kata yang tulus dari hati. Nggak usah ditata. Nggak usah bersanjak ria. Cukup dibunyikan antara Anda dengan Tuhan, tapi dari hati dan lubukmu yang terdalam dan berkata, Tuhan, I'm sorry, akui kesalahanmu, aku salah, aku bodoh. Udah, nggak usah kalimat berikutnya bodoh-bodohin diri. Aku salah, aku bodoh. Tuhan, aku serahkan jiwaku kepadamu, kau selalu benar dalam penghakiman. Aku siap terima apapun konsekuensinya, asal jangan buang aku. Mazmur 51, pengakuan dosa Daud dalam hal Batsyeba, dia berkata dalam Mazmur, Cast me not away from thy presence. Take not your Holy Spirit from me. Jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan buang aku dari hadiratmu. Pokoknya itu. Terserah Tuhan mau diapakan. Lihat ya. Bawa kata-kata. Dia berkata kepadanya. Itu sudah diplanningkan di benak pikirannya. Ayat 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia minta dijadikan salah seorang upahan. Itu upahan harian. Bukan upahan tetap. Itu pegawai yang gak menentu. Dia berkata, Tuhan, Bapak, aku kembali dulu. Apapun konsekuensinya. Jadi kalau Anda kembali itu, berkata, whatever the consequence, give me the strength to bear. Yang pasti aku mau taat mulai hari ini. Apapun konsekuensinya. Dia sadar bahwa dia bisa saja ditolak, bisa saja menjadi salah seorang upahan Bapak. Tapi karena dia sangat mengenal hati Bapaknya, dia berani datang karena dia tahu dia tidak akan ditolak. Tapi dia jadi apa, dia nggak tahu nanti kemudian hari. Dia berkata, salah seorang upahan Bapak aja. Asal engkau menerima aku. Apapun konsekuensinya, gak apa-apa asal aku tidak lagi jauh daripadamu. Maka bangkitlah ia ayat 20 dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ini yang terkenal ya dari cerita ini. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayah itu berlari mendapatkan dia. Garis bawah itu, selalu ada kasih dulu sebelum pertobatan.
bahwa Anda dan saya masih bisa bertobat ketika salah, itu pun bukti bahwa kasih Allah masih ada. Pertobatan adalah hembusan dingin sejuk daripada kasih itu, membuat kita nggak tahan di ampas babi. Berlari mendapatkan Dia. Kasih Tuhan itu memulihkan. Ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku nggak layak lagi disebutkan anak Bapak. 21 garis bawahi kata anak itu. Loh, tadi kan sudah dicium sama bapaknya. Dirangkul, bapaknya berlari mendapatkan Dia. Terus ngapain anak itu masih berkata-kata, sekalipun Anda sudah dijamah, sekalipun kita sudah diampuni, tetap kita perlu mengaku atau pengakuan dosa. Suami istri berantem, suami yang salah, pernah kasar katakan. Meskipun mereka sudah baik-baik, udah rangkul istrinya, I love you, dan sudah diterima, tetap si suami hutang sesuatu dan berkata, honey, I'm sorry. I'm sorry yesterday, I was rough on you. Sorry ya, kemarin aku kasar sama kamu. Hubungan kita dengan Tuhan itu kan seperti pernikahan. Seperti ayah dan anak juga. Seperti hamba dan Tuhan. Jadi kalau Anda masih perlu doa, doa itu gampang kok. Nggak perlu diatur, apalagi kalau sendirian. Apa adanya. Saya kalau doa juga nggak seperti ceramah, saya ngomong apa adanya. Kadang-kadang salah, taruh kata-kata, it's okay, normal, saya pun juga. Kata anak itu. Jadi tetap perlu pengakuan ya. 1 Yohanes katakan gini, barang siapa mengaku dosanya, Tuhan itu setia dan adil, akan mengampuni kita akan dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi ada ruang dalam iman kita, hubungan kita dengan Tuhan, namanya pengakuan. Confession of sin. Kata anak itu kepadanya, dan sebagainya. Ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, ini indah. Saya jelaskan signifikansinya. Ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Kata jubah yang terbaik di situ adalah jubah terakhir yang dia pakai sebelum dia pergi. Ternyata digantung dan di laundry sama papanya. Disimpan kalau anak itu kembali. Isn't our Father wonderful? Lekas bawa ia kemari. Kemari jubah yang terbaik itu bukan beli lagi. Kapan papanya beli lagi? Boro-boro pergi shopping. Papanya dak-dikduk hatinya. Merasakan kapan ini anak kembali. Kan dia punya hak bebas bukan? Everyone has free will choice. Termasuk di hadapan Tuhan. Kita semua punya pilihan bebas sebagai manusia. Tuhan tidak pernah memaksa. Bawa kemari jubah yang terbaik, itu jubah terakhir yang dia pakai. Itu loh yang sudah di dry clean, yang di lemari, bawa sini. Udah wangi. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya. Garis bawah itu ingat dulu nanti saya jelaskan. Cincin pada jarinya. Saya bilang apa tadi? Hubungan kita dengan Tuhan seperti pernikahan. Ayah anak ini cincin materai. Dan sepatu pada kakinya, lalu kasih sepatu. Sepatu pada kakinya. Ini bukan sepatu terakhir dia pakai. Sebab terakhir yang dia pakai, yang dia bawa pergi sepatu ke ampas babi itu. Ini sepatu baru. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. He was dead but now he's found. Ia telah hilang dan didapat kembali. He was a wretch. He was lost but now he's found. Maka mulailah mereka bersukaria. Nah, sekarang lihat di ayat 22 tadi ada 3 benda, jubah, cincin, sepatu. Jubah yang disebut di sini adalah jubah lama, tulis itu. Artinya yang kau sangka hilang ketika Anda kembali pada Tuhan atau merapat atau mendekat, ternyata dikembalikan. Kasih Tuhan itu memulihkan. Kata pulih itu bukan berarti kembali. Kata pulih itu artinya yang kita kira hilang, hangus sudah, ternyata masih disimpan. Anda akan terkejut loh, koleksi Tuhan. Come back please. Kalau yang mundur. Kalau yang tidak mundur, don't lose the grace. Jangan kehilangan kasih karunia itu. Hari ini saat teduh untuk mementori Anda untuk semakin rapat dengan Tuhan. Jubah lama yang kau sangka sudah dibuang, ternyata masih ada. Kaget Anda nanti. Ternyata selama ini aku kira ini pasti Tuhan ambil daripadaku. Enggak, masih ada di sana. Lalu cincin pada jari. Sebelum cincin saya ngomong sepatu. Sepatu ini sepatu baru, sepatu yang lama dia bawa pergi. Sepatu baru ini maksudnya plan B. Plan B-nya Tuhan. Tuhan kasih sepatu lagi. Kamu mulai lagi ya sama aku. Ada hal-hal yang dikembalikan, ada hal-hal yang dimulai baru. Ini sepatu baru, plan B. Tuhan gak hanya punya plan A. Bukankah Tuhan yang mencipta alfabet? Meskipun Tuhan melakukan itu untuk menghukum orang-orang di Menara Babel, tapi jadi bahasa bukan? A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Terus lanjutkan sendiri. Bayangin aneh kalau semuanya plan A. Coba bicara semuanya
O, I, E, semua ganti A. Kan aneh. Saat ada, itu kan saat teduh. Untung ada E, untung ada U. Tuhan punya plan B. Tapi kalau Anda sudah di plan E, jangan sia-siakan. Tapi kalau Anda rasa sudah hangus sesuatu, plan B Tuhan itu sama indah. Saya ngomong begini bukan supaya kita ringankan dosa. Konsekuensi itu ada. Resikonya tinggi. Tetapi Tuhan punya kesetiaan itu tinggi, lebih tinggi sekali menjauhi langit. Melebihi langit maksudnya. Plan B, saya mau beritahu, Tuhan punya rencana indah dalam hidupmu. Seterpuruk apapun kondisi bisnis Anda, sejatuh apapun Anda secara moralitas hari ini, kalau Anda mau kembali, apapun konsekuensinya, God has a new plan for you. Tuhan punya rencana indah bagimu. Cincin. Cincin itu artinya Roh Kudus gak pernah meninggalkanmu. Cincin ini mengatakan bahwa kita itu dimateraikan. Roh Kudus nggak pernah hilang dari kita. Buktinya loh, ditunjukkan sama Bapak, cincinmu selalu ada meskipun tidak kau pasang di situ. Buktinya waktu kau ada di ampas babi ya anakku, siapa menyadarkanmu? Cincin supra alamimu, meterai Roh Kudus, ya anakku. The Holy Spirit never, mungkin dia grief atau mungkin didugakan, mungkin dipadamkan, tapi dia nggak pernah meninggalkan Anda. Lalu terakhir di sini, maka mulailah mereka bersukaria. Nggak perlu nanti tunggu sampai semuanya baik, sampai dia kembali diterima. Belum lagi nanti ayat-ayat berikutnya, dia harus lalui kokonya yang nggak terima. Lalu belum lagi nanti pegawainya, gimana pandang dia sebelah mata, ini loh anak yang rusak. Enak aja dan sebagainya, nggak perlu tunggu apapun. Jangan mikir terlalu panjang, kalau hati sudah kembali, kesusahan sehari untuk sehari, pengharapan pun baru setiap pagi. Kalau Anda sudah kembali hari ini, Anda tahu ku di tanganmu, di hatimu, di dalam rencana dan pikiranmu. Bersukarialah, maka dikatakan mulailah mereka bersukaria. Anda berhak untuk bersuka cita now. Kalau Anda yang kembali now. Kalau orang lain yang kembali, Anda yang sulung bersuka cita now. Nggak tahu nanti dia jadi apa, apakah nanti dia bisa berhasil, nanti apakah dia bisa setia. Pokoknya happy dulu kita hari ini bersukaria. Thank you Tuhan. Orang ini hilang kembali atau aku dulu tersesat namun ditemukan. Mulailah bersukaria. Saya berdoa hari ini, sukacita kembali di hatimu. Amin.